فيا أيها الحاجرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها خالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita sehingga ayunan langkah kaki kita masih Allah hantarkan ke tempat yang paling mulia. Barang siapa yang mau meluangkan ayunan langkah kakinya menuju rumah Allah, maka sudah barang tentu dari setiap ayunan langkah kakinya Allah akan ganjarkan pahala dari setiap langkah. Allah akan gugurkan dosa-dosanya atas langkah-langkahnya. Dan dari setiap langkah kaki kita yang kita hantarkan menuju ke masjid, maka kelak itu semua akan Allah jadikan sebagai saksi bahwasanya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan kirim salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita tidak pernah bertatap muka, berjabat tangan, akan tetapi istimewanya umatnya Rasulullah menjadi umatnya saja sudah sangat bahagia, apalagi menjadi pengikutnya. Kita adalah umatnya Rasulullah, patut berbangga diri manakala kita menjadi umatnya Rasulullah, menyampaikan sholawat dan salam kepadanya, mengikuti apa yang diajarkannya. Maka tiada anugerah yang paling indah yang diberikan oleh Rasulullah kecuali syafaatnya untuk umatnya yang gemar bersolawat dan melantunkan salam kepadanya kelak di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari umat yang akan mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah, izinkan khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri, umumnya untuk segenap kaum muslimin, agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa saja yang dilarang. Karena dengan usaha takwa itulah sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga. Manakala kita tidak mempersiapkan bekal takwa semasa kita hidup di dunia, sungguhlah Allah sedang kita siapkan neraka. Oleh karenanya, syarat masuk surga tidak banyak. Yang diminta oleh Allah hanya satu: ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di rumah kita bertakwa, di kantor pun kita bertakwa. Di rumah kita bertakwa, di pasar pun kita bertakwa, di mana saja kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya indah ketika khatib naik mimbar, nasihat yang disampaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.
Karena Allah Maha menilai dengan halus mana yang bertakwa, mana yang pura-pura bertakwa. Bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai kita kelak menghadap Allah mati kecuali dalam keadaan benar-benar berislam, beriman dan berislam, bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin wa dumratul mukminin rahimakumullah. Adapun nasihat khatib yang kedua, setiap kita semua adalah anak, tapi setiap kita belum tentu menjadi orang. Manakala kita sudah Allah jadikan sebagai orang tua yang dititipkan oleh Allah berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan, adibu auladakum bis-shalah, ajarkan anak-anakmu untuk mengingat Allah dengan cara sholat. Anak kita adalah amanah titipan dari Allah. Dia bisa menghantarkan kedua orang tuanya menuju surga. Sebaliknya dia pula bisa menuntut kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka, tergantung amanah atau tidak amanah terhadap titipan Allah berupa. Oleh karenanya, manakala kita melihat anak kita belum taat kepada Allah, belum mau berbakti kepada kedua orang tua, maka orang yang pertama harus disalahkan adalah kedua orang tua. Min mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, ia dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tanpa noda. Fa abawahu aw yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menyebabkan mereka mengikuti rekam jejak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Majusi. Maka setidaknya ketika kita berumah tangga dititipkan oleh Allah anak, seolah-olah Allah berkata kepada kedua orang tuanya, wahai engkau ayah dan ibu, kutitipkan anak untuk ajarkan, kenalkan siapa Tuhannya. Ajarkan anakmu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan ajarkan anakmu untuk berbagi kepada sesama. Maka indah Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah, memberikan pelajaran kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah, janganlah engkau menduakan Allah. Karena mensekutukan Allah adalah perbuatan dosa yang amat besar. Ini adalah pendidikan yang paling utama yang diberikan orang tua kepada anak. Anak entah nanti mau jadi apa, tanamkan cita-citanya setinggi mungkin. Silakan menjadi dokter, silakan menjadi polisi, silakan menjadi guru. Tapi sandingkan cita-cita mereka semua, pastikan mereka soleh dan solehah. Engkau mau menjadi apa, nak? Mau menjadi polisi, jadilah polisi yang soleh. Engkau mau menjadi dokter, jadilah dokter yang soleh. Dokter yang soleh. Menjadi guru yang soleh. Manakala takdirnya tidak menjadi polisi, tidak menjadi dokter, tidak menjadi guru, masih ada cita-cita di belakang yang engkau menjadi anak yang soleh. Karena soleh-soleha yang akan membuat kedua orang tuanya bahagia di akhirat. Manakala kedua orang tua kita sudah meninggal, tiadalah yang dapat diberikan kecuali doa yang tulus dari seorang anak kepada kedua orang tuanya. Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mampukah anak-anak kita mendoakan kita ketika dia sibuk mengurusi urusan dunianya? Boleh jadi kita berbangga atas saudara
dan salah satu investasi yang paling berharga, walidan sholihan yad'u lahu. Anak soleh, anak yang soleha, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, yang akan menerangi lentera, yang akan meringankan siksaannya, bahkan yang akan memasukkan kedua orang tuanya menuju surga. Maka wahai yang kita menjadi anak, boleh jadi kita belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita karena kita belum bisa memberikan apa-apa. Boleh jadi dikatakan belum sukses karena belum jadi polisi, insinyur, dokter. Sekalipun kita sebagai anak belum bisa memberikan apa-apa, setidaknya jangan menyulitkan mereka, maka kita sudah termasuk anak yang soleh-soleh. Ketika kita belum mampu memberi sesuatu terhadap orang tua kita, janganlah mempersulitnya. Ketika kita tidak mempersulit urusan kedua orang tua kita, sungguhlah doa yang baik-baik yang diberikan kepada kedua orang tua kita akan mempermudah semua urusan kita. Malaikat seorang anak yang ada di dunia adalah kedua orang tua. Mohonlah kebaikan, mintalah didoakan atas mereka semua. Untuk karir kita, untuk urusan-urusan yang boleh jadi mempersulit urusan kita. Karena malaikat dunia dari seorang anak adalah kedua orang tua. Barang siapa yang mempersulit kedua orang tuanya, maka kelak dia pun akan dipersulit. Barang siapa yang memudahkan urusan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sudah barang tentu ketika dia masuk ke usia senja, maka dia pun akan dihargai oleh anak-anak. Kaum muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Inilah amanah dari Allah. Jaga baik-baik amanah kita. Terkadang kita lupa terhadap anak. Boleh jadi orang tuanya soleh, solehah, rajin ke masjid, akan tetapi anaknya Allah tidak hantarkan menuju masjid. Janganlah jadikan anak-anak kita seperti anaknya Nabi Nuh Kan'an. Boleh jadi anak bapaknya seorang nabi, sekalipun bapaknya seorang nabi, ketika Allah tidak hantarkan hidayah kepada anaknya, maka tidak akan sampai hidayah tersebut. Jangan jadikan istri-istri kita seperti istrinya Nabi Lut alaihissalam. Sekalipun suaminya nabi, akan tetapi Nabi Lut tidak mampu menghantarkan hidayah kepada istrinya. Manakala Allah tidak berikan hidayah, maka berikan peringatan kepada mereka semua untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Maka kelak kita akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Wahai ayah, engkau adalah pemimpin bagi keluargamu. Dosa-dosamu untukmu sendiri, manakala dosa istrimu, dosa anak-anakmu, maka orang yang pertama kali akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah engkau, wahai ayah, atas kepemimpinan. Maka suruhlah mereka untuk bertakwa kepada Allah. Suruhlah mereka untuk beriman kepada Allah. Jangan sampai membuat kita seorang yang ahli ibadah lantas dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka karena kita lupa